kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lalu kita masih belajar hari ini tentang aturan kelas, dimana itu tema besarnya adalah aku patuh aturan. Coba siapa di sini yang masih ingat apa itu aturan? Angkat tangan. Apa itu aturan? Kenapa sih? Dan tidak tertulis yang ada di sekolah. Coba kita baca sama-sama. Sekolah apa? Menyenangkan. Belajar bersama teman, bermain dan saling bekerja sama. Di sekolah ada aturan yang harus kita patuhi, seperti memakai seragam, hadir tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengertian sekolah. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan, bukan? Ya, benar? Benar. Di sekolah tentunya selain belajar kita bisa bermain. Terus di sekolah juga punya aturan. Aturannya apa salah satunya? Memakai seragam, datang tepat waktu. Coba di kelas 3 lagi. Siapa yang di sini datang selalu tepat waktu? Tepat waktu ya, bukan terlambat ya. Tepat waktu, hadir tepat waktu. Kita masuk jam 7, pulang jam 2, masuk jam 7. Siapa yang hadir sebelum jam 7? Angkat tangan. Siapa yang hadir lewat dari jam 7? Oke. Berarti apa? Itu melanggar aturan. Lagi. Tadi Miss Ica tanya, apa sih aturan itu? Coba baca satu orang. Rizky, baca apa sih itu aturan? Sebuah petunjuk atau pedoman yang ditujukan untuk mengatur kehidupan tertib dan teratur. Salah satunya yaitu salah satunya adalah aturan yang di sekolah. Kita ambil contohnya aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah apa aja? Pertama, istighfar. Aturan yang pertama, datang tepat waktu, memakai seragam. Ketiga, tidak boleh bermain berlebihan. Aturan itu tadi apa? Singkatnya adalah suatu petunjuk ya, atau pedoman yang ditujukan untuk mengatur seseorang agar lebih tertib. Nah, tentunya kalian nih sebagai siswa atau peserta didik ya, kita harus bisa mematuhi aturan itu yang ada di sekolah ya. Jangan sampai melanggar, karena aturan dibuat untuk kita tertib ya. Terus aturan tadi dibagi dua. Ada aturan apa saja? Coba satu orang angkat tangan yang berani untuk membacakan apa itu aturan tertulis. Angkat tangan. Nah, Cecilia, aturan tertulis apa? Berarti tertulis ya, yang bisa dibaca oleh anak-anak semua ya. Di kelas ini apakah ada aturan yang tertulis? Ada. Contohnya mana? Boleh ditunjukin? Oke. Itu ada peraturan kelas yang tertulis. Yang tertib, yang tertulis ya. Agar semuanya bisa baca. Ketika melanggar, lihat di situ ada aturannya. Kamu nggak akan baca. Itu ya. Yang kedua contohnya apa? Ada tata tertib sekolah dan aturan kesepakatan kelas. Setiap kelas, bukan hanya di kelas 3 lagi saja, di setiap kelas pasti ada aturan tertulisnya ya, yang berupa kesepakatan kelas. Yang kedua aturan, coba siapa yang berani untuk bacakan? Baik.
pertanyaannya. Contohnya apa? Apa tuh Mahrez? Aturan yang tidak tertulis contohnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh membuli teman. Apa lagi? Tidak boleh berkata kasar. Contohnya, contoh aturan tidak tertulis yang ada di sekolah. 1, 2, 3, terakhir membantu teman yang kesulitan. Kira-kira di kelas ini ada gak contoh tidak tertulisnya? Ini ditulis gak di peraturan kelas? Kan? Ada, tapi ini kebanyakan tidak ya. Untuk menghargai perbedaan suku apalagi ya, tanpa harus ditulis kita harus otomatis bisa menghargai suku, agama, kebudayaan orang lain. Di sini siapa yang orang Jawa? Yang orang Sunda? Yang orang Batak? Ada. Kalian di sini ada yang Jawa, ada yang Sunda, tetap harus saling menghargai. Jadi saling menghormati karena Jawa dan Sunda itu adalah apa tadi? Suku bangsa Indonesia. Kita adalah putra putri Indonesia. Saatnya kita berdiskusi kelompok. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aturan? Tangan, siapa yang mau bertanya? 3. Oke, kalau tidak, Miss mau buat kelompok, dibuat 3 kelompok. Miss hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, nanti yang berarti dapat nomor 1 itu kelompoknya. Oh, 3 deh, 3 kan 3 kelompok ya. Itu 1, 2, 3, 1. 3. Ini ulang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan merapat ke Yang kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang.
dari pengertiannya aturan dibuat untuk kita tertib. Aturan itu selain di sekolah ada di mana aja? Di masjid, terus di musola, di rumah, terus di kelas, terus selain di sekolah, kelas kan di sekolah, di masjid, Di kantin. di sekolah, di tempat ibadah, di jalan raya, di rumah sakit punya aturan nggak? Punya. Oke. Kalau punya, kalian diskusikan dengan teman kelompok, ya bukan satu orang, tapi diskusikan dengan teman kelompok. Aturan-aturan yang ada di sini. Perintahnya adalah tulislah beberapa aturan yang kamu ketahui berdasarkan tempat berikut ini. Miss Ica kasih tulis nama kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kelasnya 3. Silakan. Diskusikan. Miss Ica kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan 5 soal. Ya, dimulai dari sekarang. Coba kelompok 1 maju ke depan. Satu orang aja. Ketua kelompoknya aja presentasi. Coba presentasikan hasil diskusi kelompok kamu, aturan yang kamu tulis. Sikap duduk rapi. Ini namanya anak, itu tadi kita sudah belajar tentang aturan ya yang ada di sekolah. Ternyata semuanya alhamdulillah sudah cukup paham. Jadi artinya kesimpulannya adalah aturan itu dibuat untuk kita tertib. Tanpa adanya aturan, kita tidak akan tertib baik di sekolah